Dulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris, yang kita sekarang kenal dengan Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Sekarang 1442 Hijriah. Lahir di Palestina, di Ramallah, yang sekarang baru gencatan senjata ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ya, Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit, saya kasih tahu. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel, itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Dan itu sudah terjadi. Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu mengirim dana ke bukan Palestina, Israel Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Terkenal, Pak. Itu karena beliau mungkin tidak tahu, nggak ditangkap. Kalau beliau sadar dan tahu, itu bisa diperkarakan masalah terorisme. Saya yakin mungkin beliau tidak tahu kali, mau bantu-bantu aja. Tapi yang nerima kelompok teroris. Ya kita berhusnuzon. Jadi di Suriah itu pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata. Nah, sampingnya Palestina. Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah. Itu nama kampung. Kampung Atu Jarrah, gitu-gitulah ya namanya. Itu tanah konflik. Ya seharusnya ya orang Palestina nganggap itu milik Palestina, orang Israel nganggap sudah beli. Tapi suratnya nggak tahu. Nah, ini masih simpang siur. Maka diusirlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari kampung Sheikh Jarrah itu, dekat dari Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa depannya yang jaga orang Israel, pintunya. Jadi Palestina itu nggak ada dalam peta mereka. Maka ada kelompok di Palestina yang kemudian membalas sikap Israel itu dengan cara yang sama, menghapus peta Israel dari kamus mereka. Kelompok ini disebut dengan Hamas. Hamas itu bukan di Yerusalem itu, tapi di daerah Gaza. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Perdana Menteri presiden nyebutnya, Yasser Arafat, presiden ya. Ya. Ingat dulu Ibu, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti diantek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Nah itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu gitu? Kalau udah mengerti begini kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina Pak? Ya? Rencana? Udah nggak bisa Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Kita haji umroh juga belum tahu bisa lagi. Ya.
Udah begini masanya, udah nggak tahu lagi. Dan emang sudah sunnatullah. Hanya sekali berhasil masa Salahuddin Al-Ayyubi, itu Al-Quds berhasil diselamatkan. Tapi setelah itu sudah takdir Allah bahwa Al-Quds hanya akan dibebaskan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi. Hanya imam akhir zaman. Dan yang paling mengejutkan apa? Di Israel sendiri itu ada 3 kelompok yang berbeda. Yang orang Yahudinya, bukan Muslim. Ada kelompok namanya Al-Yahud Al-Usuli, Yahudi kolot gitu. Yahudi kolot itu jenggotnya 3 kali lipat Buya, Bobby, Baba, Samasi. Masya Allah, ngalah-ngalahin jenggot jemaah tabligh dan salafi. Ya, nggak ada apa-apanya jenggot mereka. Nah, itulah kira-kira gambaran kalau Nabi Harun waktu dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa. Jadi jenggotnya mirip kayak Nabi Harun dulu, panjang jenggotnya. Ini kelompok nggak boleh pakai handphone, nggak boleh ada TV. Kolot, ya. Disebut bahasa Arabnya Al-Yahud Al-Usuli, Yahudi asli, Yahudi usul, ortodok. Mereka anti dengan perperangan yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga yang mau kita sebut. Dengan Hamas, jadi mereka anti dua-dua itu. Kelompok kedua, kelompok nasionalis, Syabi, Al-Watani, ya. Masyarakat biasa, masyarakat sipil. Itu Yahudi itu dia bingung dengan pertengkaran itu. Mereka juga pengen damai, dan kita lihat mereka demo setiap hari, setiap minggu. Ya. Dua kelompok pertama dan kedua. Tapi yang paling bahaya kelompok yang ketiga, Zionis. Inilah yang disebut bahasa Arabnya Sahyuniyah. Sahyuniyah. Inilah yang menguasai di Yerusalem. Mereka lah yang bunuh-bunuh saudara kita di sana. Nah, ini bahayanya yang Israel ini Pak, yang bagian Sahyuniyah, Zionism. Zionis itu sudah pemahaman. Dia ambil agama sebagai alat pembenaran pemahamannya. Bahwa tanah Al-Quds tanah mereka, dan itu harus diambil dengan cara apapun. Tapi dari berita-berita, Bapak Ibu bisa mendengarkan berita bahasa Arab kan? Ya, jadi kalau mau yang asli, dengarkan ada 5 channel berbahasa Arab minimal tuh. Ada Al Jazeera, ada Arabia, macam-macam ya. Itu beritanya pun kejadiannya sama, tapi dibahasakan beda. Ada istilahnya perang Palestina Israel, umum kan? Ada perang orang Islam Israel, beda nggak? Ada perang Hamas Israel, itu beda-beda tuh beritanya. Ya, jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah, hanya itu. Kalau nggak bisa masuk. Yang kelompok Netanyahu yang mana tuh? Itu Zionis Pak. Zionis. Zionis. Ya. Yang ketiga Pak. Karena dialah yang mau perang-perang itu. Tahun 2016 saya pernah berdakwah di salah satu negara Eropa. Saat itu di KBRI hadir Menteri Luar Negeri yang sekarang. Kan dia nih yang kedua ya. Bu Retno. Ternyata lagi ada konferensi pertemuan orang-orang di Eropa untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Apa kabar baiknya? Banyak negara di Eropa pro dengan Palestina. Cuma negara-negara yang lain yang juga besar itu tidak pro dengan Palestina, pro-nya dengan Israel. Apa kata beliau? Ini orang Palestina sendiri itu juga dengan orang Israel, beberapa mereka sudah capek dengan perang. Tapi Zionis dan Hamas selalu ingin perang. Itu masalahnya. Kejadian Sheikh Jarrah, tapi yang itu jadi kesempatan oleh Hamas. Nah, Hamas itu kalau bahasa presiden yang lama Gus Dur, itu berkhianat kepada Yasser Arafat. Diajak untuk berunding, mereka nggak mau. Maka sampai hari ini, mohon maaf, ini kabar pahit yang mau ceritakan.
Ya, mungkin teman-teman aktivis pada kaget juga. Mungkin nggak sepakat, nggak masalah. Tapi itu kabar valid yang saya dapatkan. Hamas itu alirannya ke Ikhwan Muslimin, tapi yang keras. Ya, yang berkelompok, yang bersenjata. Yang mana dulu Ikhwan Muslimin yang asli, yaitu Syekh Hasan Al-Banna, tidak memperkenankan itu. Mereka menganggap siapapun yang berbeda dengan pemahaman mereka itu, yaitu antek Israel. Jadi bagi dia Yasser Arafat antek Israel. Sepakat nggak Bapak Ibu? Jadi mereka kasih judul Yasser Arafat Al-Khain, pengkhianat. Begitu cara berpikirnya. Nah, Imam Syafi'i lahir di daerah itu, salah satu wilayah namanya Ramallah. Apa nama tempatnya? Ramallah. Ya. Imam Syafi'i kemudian dibawa oleh ibunya dan beliau sudah menjadi yatim. Dibawa ke kampungnya, yaitu Mekah. Sampai di Mekah belajar kepada Imam Az-Zanji, menghafalkan kitab Al-Muwatta, kitabnya setebal ini. Belum ada Sahih Bukhari Muslim. Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari lahir 194, Imam Syafi'i 150. Dia belum lahir. Sebelum umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan kitab Al-Muwatta. Jadi 2 kali tabaiku apanya, Bu? Imam Syafi'i umur 10 tahun. Kami punya guru Maulana Syekh Hasan Hitu Ad-Dimashqi Al-Azhari. Syekh Hasan itu hafal Al-Quran dan hafal Al-Muwatta persis sama di umur Imam Syafi'i. Masih hidup. Ya, masih hidup beliau. Umurnya barangkali sekarang udah dekat 80-an ya. Wallahu a'lam. Imam Syafi'i kemudian dihantarkan oleh ibunya belajar kepada ulama Mekah, tapi kemudian beliau penasaran, wahai ibunda, saya ingin ketemu dengan pengarang kitab ini, kitab Muwatta, kitab hadis. Di mana pengarangnya? Di kota Madinah. Dulu jarak Madinah dengan Mekah kalau pakai onta lumayan, bisa semingguan lebih. Kalau sekarang cukup pakai bus 3 jam, 5 jam. Kalau pakai kereta bisa 1 jam, 2 jam kali. Wallahu a'lam. Sampailah di sana Imam Syafi'i kecil. Nah, Imam Syafi'i ini, beliau ya biasa, anak-anak kadang-kadang fokus, kadang-kadang enggak ya. Biasa anak-anak suka bergerak. Suatu kali, karena beliau tidak dianggap apa-apa oleh Imam Malik, asisten Imam Malik yang membacakan kitab Muwatta itu lupa dan salah baca teks. Anak kecil biasa nyeletuk namanya. Ya. Dibacakanlah dan disempurnakanlah bacaan yang ketinggalan oleh asisten Imam Malik. Imam Malik kaget, loh, anak ini hafal. Besok-besok kalau asistennya nggak ada, Imam Syafi'i yang disuruh membaca. 2 tahun belajar di sana, Imam Syafi'i langsung boleh berfatwa, boleh ngajar. 12 tahun umurnya. Bab tentang puasa. Di saat beliau bulan puasa, ada air di depan, beliau bawa air. Orang-orang puasa, beliau minum. Ditanyalah sama muridnya sudah gede-gede. Ya, udah jenggotan, beliau belum jenggotan. Udah kumisan. Apa kata muridnya? Muhammad bin Idris, ente kok minum? Ini bulan puasa. Apa jawaban beliau? Saya belum balik. Saya belum wajib puasa. Kecil tapi cerdas. Banyak akal. Itulah Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i kemudian setelah sekian tahun menimba ilmu dari Imam Malik, kemudian beliau merantau ke Baghdad, cari guru. Ya. Dari Baghdad kemudian beliau pergi ke Yaman, jadi qadhi, tertarik pernah jadi pegawai pemerintah, jadi qadhi, hakim. Tapi Yaman itu kampung Syiah. Nah, ini yang mau saya ceritakan dikit. Kampung Syiah. Dulu ada imam di situ namanya Abdul Razak. Abdul Razak ini dianggap Syiah oleh sebagian orang, padahal bukan. Ya, cuma dia memuji Sayyidina Ali lebih besar daripada Sayyidina Utsman. Jadi dulu ulama-ulama itu berbeda pendapat, lebih mulia Ali atau Utsman. Bagi Abdul Razak lebih mulia Ali.
Itu perbedaannya begitu. Maka dituduhlah Imam Syafi'i ini berkomplot dengan kelompok Syiah. Diadililah oleh Harun ar-Rasyid. Karena Imam Syafi'i sudah banyak akal dari ketek. Ketemu, beliau langsung baca, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Salam atas engkau wahai Tuan pemimpin kami. Dijawab, Waalaikumsalam. Assalamualaikum artinya apa? Selamat. Harun ar-Rasyid kemudian mulai eksekusi, interogasi. Muhammad bin Idris, katanya ente begini, itu saja semua. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau baru menjawab salamku? Jika engkau menjawab salamku, maka tunaikanlah salamku itu. Buka dulu borgolnya. Ya, dulu dirantai. Dibukalah rantainya. Harun ar-Rasyid kemudian curiga. Ini orang kayaknya bukan orang biasa. Nah, ditanyalah, dicek. Mahwal Quran. Apa itu Quran, hai Muhammad bin Idris Syafi'i? Imam Syafi'i nanya balik. Quran itu banyak sisi yang bisa dibaca. Kamu mau bagian yang mana? Ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Ada nasikh, ada mansukh. Harun ar-Rasyid tambah bingung. Akhirnya ngaji. Dibuka lagi berantai bagian kaki. Dikasih duduk, dikasih minum. Nggak jadi dihukum. Malah Harun ar-Rasyid jadi santri. Diminta oleh Harun ar-Rasyid, tolong engkau tinggal di sini, kita mau berguru. Berarti salah info. Jadi dari dulu, baik ulama ataupun umara, pemerintah, itu kena hoax tuh sering. Ya, kena hoax, berita palsu. Ini pemerintah dapat berita palsu, si Anu bersekongkol, ternyata nggak benar. Karena ketakutan. Nah, sekarang mungkin begitu terjadi lagi. Di masa-masa tersebut ada seorang imam, bahkan sebelum Imam Syafi'i, ya, namanya Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid. Saya sering cerita ini di luar. Ya. Hamad bin Zaid tinggal di Basrah. Dia mendengar seorang imam namanya Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah bukan dengan makanan pokok, tapi dengan yang senilai. Menurut Imam Hamad, itu dianggap melanggar hadis. Karena berita yang sampai kepada beliau, orang mengatakan Abu Hanifah membuat agama baru. Zakatnya tidak perlu pakai makanan pokok, cukup dengan yang senilai. Kabar begitu nyampai ke telinga Imam Ahmad apa? Oh, Abu Hanifah membuat agama baru. Ini beda nggak? Kejadiannya beliau membolehkan dengan yang senilai dengan beras atau gandum atau kurma, bukan buat agama baru. Tapi kabar yang berkembang buat agama baru. Itu selevel ulama Imam Hamad bin Zaid bisa kena. Apalagi orang awam. Enggak. Jadi jika ulama yang alim, umara yang punya intel, itu bisa terjebak hoax. Apalagi masyarakat. Maka kami berharap, ya, para tuanku, para buya, para masyayikh, para ustadz, tolong sajikan kepada umat berita-berita yang sahih, yang dicek dulu. Jangan dikhutbahkan, baru dapat di WA khutbahkan. Ya. Di negeri kita ada orang baru dapat berita dari Madinah, ada calon Imam Mahdi lewat WA, langsung diceramahkan, dijadikan bahan ceramah. Itu gimana ceritanya? Masa Imam Mahdi diketahui lewat WA? Ya. Imam Mahdi itu imam akhir zaman. Kelompok Yahudi yang pertama tadi, kelompok Yahudi ortodok, itu mereka meyakini suatu saat nanti akan ada imam akhir zaman versi Yahudi yang akan mengembalikan tanah Yahudi, tapi bukan dengan cara Israel Zionis. Gitu versi mereka. Jadi kenapa kita harus meyakini juga tentang imam akhir zaman? Karena semua agama meyakini itu. Dan itu mungkin gak lama lagi Bapak Ibu, ya. Kembali ke yang tadi tentang rihlah dan perjalanan para imam, ya. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i pun kemudian tidak puas, maka beliau melakukan safar lagi. Dalam satu perjalanan haji,
Imam Muhammad bin Idris Syafi'i dikerubungi orang. Di sudut sana ada Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya. Sufyan bin Uyainah, cuma umurnya panjang, wafat tahun 197 Hijriah, lebih kurang. Sufyan bin Uyainah ini teman gurunya Imam Malik. Tapi majelis kemudian yang ramai adalah majelis Imam Syafi'i yang masih muda, murid dari Imam Sufyan. Tapi jaraknya agak jauh. Ya. Saat itu ada imam yang muda namanya Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hanbali belakangan. Panggilan beliau Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Abu Abdullah Ahmad bin Hambal ini biasanya hadir di majelis Imam Sufyan, ngaji di majelis di surau beliau. Tapi saat ini enggak. Beliau datang meninggalkan majelis Imam Sufyan lalu pindah ke majelis Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i tidak lama di wilayah itu. Ditegur di tengah jalan oleh kawannya. Tidak disebutkan di beberapa kitab, tapi di kitab lain ada indikasi, yaitu temannya sendiri namanya Ishaq bin Rahawai, guru juga dari Imam Bukhari. Ishaq bin Rahawai. Imam Ishaq bin Rahawai ini kemudian negur Imam Ahmad, untuk apa engkau datang ke anak muda bocah baru ngerti agama itu, tapi meninggalkan majelis guru kita yang tua Imam Sufyan? Nah, jadi ada bahasa-bahasa begitu. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Wahai sahabatku, seandainya aku ketinggalan majelis Imam Sufyan, aku bisa menanyakan hafalan hadis beliau kepada engkau. Tapi kalau aku ketinggalan majelis Imam Syafi'i, dia membahas isi hadis, maka aku tidak akan mendapatkannya sampai nanti. Lau fatani aqlu hadzal fata, ya. Seandainya aku luput dari ilmu anak muda yang kamu sebut itu, aku tidak akan dapat lagi selama-lamanya. Maka Imam Ahmad hanya ngaji nggak nyampe setahun, cuma 6 bulanan ke Imam Syafi'i. Tapi habis itu beliau langsung bisa buat mazhab sendiri. Luar biasa nggak tuh? Jadi guru yang luar biasa, murid yang luar biasa, jadinya sebuah pemahaman yang juga luar biasa. Ya. Tapi mereka kemudian memilih berguru yang tepat. Maka Bapak Ibu, tolong kalau anaknya mau berguru, carikan tempat yang tepat. Ya. Al-isnad minad din. Kata Imam Ibn Mubarak, sahabat Imam Malik, bersanad berguru bagian dari separuh agama. Jadi kenapa hari ini rusak cara beragama kita? Bahkan di negeri kita, Minangkabau, itu terjadi kemerosotan. Kita orang-orang yang masih bernostalgia dengan masa-masa lalu. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Nostalgia. Oh, dulu ada Syekh Sulaiman Rasuli. Iya dulu. Dulu ada Syekh Jamil Jauh. Siapa muridnya Syekh Mudawali tadi? Abu Syamah ya. Syekh Abu Syamah. Tahu Ibu Abu Syamah, Bu? Enggak dengar ya? Yang punya madrasah di sini dulu. Ya. Enggak ngerti ya sebagian besar ya. Bapak ada yang tahu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya tahu Pak ya. Darussalam. Oh, kalau Darussalam biasanya jalur-jalur Aceh itu ya. Aceh. Tapi beliau belajar juga ke Syekh Jamil Jauh, guru dari guru yang di Aceh itu, Syekh Mudawali namanya. Ya. Kita bernostalgia dengan itu. Dulu ada Haji Rasul, Ayah Buya Hamka. Ya. Itu pengajian semua dengan Syekh Jamil Jauh. Ini nih, saya kasih nama nih orangnya. Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul itu ngaji sama-sama dengan Syekh Jamil Jauh. Ngaji sama-sama dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Abdul Wahid Salihi dari Payakumbuh, Syekh Abdullah Ahmad di Padang ya. Termasuk Syekh Khatib Ali dari Solo Selatan. Itu mereka ngaji dulu ke Mekah Madinah. Pulang-pulang terjadilah kebangkitan Islam di negeri kita. Muncullah 2 corak. Guru mereka sama, tapi corak pergerakannya beda. Satu kelompok kaum muda, satu kaum tua. Kaum tua, kaum muda.
Ternyata itu terjadi juga sampai ke Palembang. Di Palembang ada buku ditulis oleh orang Belanda, kaum tua, kaum muda. Persis sama. Jambi sama, Riau sama. Kaum tua, kaum muda. Kita cek ke atas, gurunya sama. Di Jawa juga sama. Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, mendirikan kaum tua itu NU. Kaum muda, karena di negeri yang ada keraton, kerajaan, orang nggak bisa baca kitab, nggak mungkin ngaji kitab kuning. Maka Syekh Ahmad Dahlan, dulu namanya Muhammad Darwish, berguru kepada mursyid Thariqah Syaziliyah di Semarang, Syekh Saleh Semarang. Ya. Jadi mereka sufi dan bermazhab Syafi'i. Sama-sama berguru kemudian ke Mekah. Pulang-pulang punya dua corak yang berbeda. Kenapa? Tuntutan di tempatnya berbeda. Syekh Hashim Asy'ari masuk ke kampungnya kota santri. Orang baca kitab. Di sana orang nggak nanya dalil, kitabnya mana, gitu. Kalau sudah baca kitab, cara baca yang benar gimana? Kalau masuk ke Jogja, itu ada kaumannya Syekh Ahmad Dahlan. Itu orang nggak nanya kitabnya mana, dalilnya mana. Orang nggak bisa baca kitab. Maka beliau buatlah kelompok namanya Muhammadiyah. Itu awalnya sama ya, subuhnya berkunut, tarawihnya 23 rakaat, ya. Bismillahnya dijaharkan. Dulu mereka sama. Tapi kemudian Muhammadiyah agak sedikit berkembang, berubah. Dan ilmunya Muhammadiyah itu banyak diambil oleh pedagang-pedagang yang malin dari negeri kita. Diambil, dikembangkan, dibawa ke sini, termasuk oleh Syekh Abdul Karim Amrullah. Murid-muridnya buat pusat semacam cabang lah ya, Muhammadiyah di Padang Panjang. Betul. Beliau mana tuh, Sultan Mansur. Terjadilah perkembangan sampai sekarang, seakan-akan kaum tua, kaum muda itu cekcok, padahal enggak. Mereka aslinya ke atas biasa-biasa aja. Dalam salah satu kisah yang kita dapatkan dan kisahnya sahih, Syekh Sulaiman Rasuli, kaum tua, itu sudah berdamai islah baik-baik dengan Syekh Abdul Karim Amrullah. Jadi mereka ketika sudah mulai sepuh, mulai tua, itu kemudian sadar, kita ini dulu masa muda. Mereka ini sama-sama umurannya, ya, tapi disebut tua dan muda. Sama-sama merasa pengen benar. Kami kemudian meneliti dengan sejarawan muda dari kampung kita juga, ya, dari Sumatera Barat, Angku Mudo Khalis, Apriya Putra. Itu kami datang ke Perpus Nasional mencari buku-buku Syekh Abdul Karim Amrullah. Ternyata beliau sangat Syafi'i sekali. Ya. Jadi yang membawa Muhammadiyah ke sini itu sangat Syafi'iyah sekali. Bukunya Suluh Bendang dalam negari kalau nggak salah ya, itu tulisan Arab Jawi, Arab Melayu. Itu isinya dari kitab Yanatul Talibin, dari kitab Fathul Mu'id, dari Matan Zubat. Beliau kemudian mengkritisi praktek yang pernah ada di Muhammadiyah dulu. Dulu ada praktek di Muhammadiyah, kelompok ibu-ibu Aisyah, namanya Aisyah ya, Aisyah tampil di podium di depan laki-laki. Di zaman itu aib. Karena beliau berguru ke ulama Mekah dan dianggap aib, dikritik. Tapi di kalangan kaum tua itu dibolehkan. Jadi kaum tua, kaum muda itu bukan masalah modern tidak modern, itu masalah sikap mengambil fatwa. Ya. Jadi bisa jadi kaum tua lebih luas, siapa tahu juga kaum muda kadang-kadang lebih maju. Itu bisa begitu. Jadi ini bukan masalah benar dan salah. Seharusnya perdebatan itu sudah selesai. Kunut, nggak kunut, bismillah jahar, nggak jahar, zikir keras, nggak keras. Itu udah selesai dulu. Tapi sekarang muncul lagi masalah baru di negeri awak. Ini yang lagi dihadapi oleh Buya Bobi ini. Ya. Persoalan munculnya gerakan-gerakan yang suka membid'ahkan dua-duanya itu. Muhammadiyah dibid'ahkan, ya. Tarbiyah Islamiyah, NU dibid'ahkan. Tahulah kelompoknya ya. Ya. Yang udah paham lah, yang enggak tanya nanti ke Buya. Jadi mana yang benar?
Waduh, pertanyaannya mana yang benar, Pak? Yang imamnya pahamnya begini-begini, ini pahamnya kan paham kan? Yang benar kan cuma Allah, Pak. Yang benarnya lah yang kita cari. Yang benar kan cuma Allah. Ya, ini kata benar nih hati-hati loh, Pak. Dalam Al-Quran, kebenaran itu bahasa Arabnya al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Al-haq itu dari Allah. Maka kamu jangan ragu. Mohon maaf Bapak-bapak yang di belakang ya, mudah bisa muter-muter. Al-haq itu al-haq yang mana? Al-haq yang mutlak dari Allah. Itu yang disebut kebenaran suci. Al-Quran suci nak? Oke. Bapak Ibu baca buku terjemahan Quran atau baca kitab? Ambo baca kitab. Hasil baca kitab kita bisa beda nggak? Loh, katanya Al-Quran benar, kok bisa beda? Karena kemampuan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ngaji 30 tahun, saya baru 5 tahun misalnya. Bisa beda nggak? Bisa beda. Maka benar yang itu bukan disebut al-haq, disebut as-sawab. Jadi kita sering nyebut wallahu a'lam bis-sawab. Itu mana yang benar? Semuanya benar Pak di situ. Imam Syafi'i benar, Imam Ahmad benar, Imam Malik benar. Syekh Sulaiman Rasuli benar, Pak. Syekh Abdul Karim Amrullah Haji Rasul benar. Tapi benarnya as-sawab. Sawab itu bahasa Arab. Kalau kita mau manah, ada tujuannya. Ada yang mendekati pusatnya, ada yang di luarnya dikit, ada yang begitu. Nah, kemampuan memanah itu, kalau sampai disebut musib. Musib itu orang yang sawab. Jadi ketika ada orang merasa dirinya paling benar, dia sudah merasa menjadi Tuhan. Hati-hati nggak? Inilah yang terjadi hari ini. Agen-agen Tuhan. Jualan jadi Tuhan. Merasa diri paling benar. Hanya begini yang benar. Kamu belum lahir, sholat udah begini di sini. Nah, ini gawat tuh orang begitu. Ya. Kamu belum lahir, ini di sini sudah begitu, nggak boleh dirubah. Ini orang sudah mengkultuskan sesuatu yang nggak perlu dikultuskan. Katanya Islam terbuka, tapi kok dia saklek? Kok jumut? Tahu jumut? Kaku. Dan itu banyak fenomena, baik di kalangan kaum tua ataupun kaum muda, sama-sama itu Pak. Jadi mana yang benar? Orang yang beramal dengan dalil dan punya sanad pemahaman yang bersambung kepada Rasulullah, itu yang benar Pak. Siapapun mereka beramal dengan dalil, pemahaman dalilnya diriwayatkan sampai bersambung kepada imam-imam. Imam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semua orang berdalil itu benar. Mana dalilnya? Belum tentu dalilnya benar. Dalil untuk membid'ahkan zikir keras itu sama dengan dalil untuk menganjurkan zikir lembut, sama dalilnya. Cuma beda pemahaman terhadap dalil. Sama. Dalil membid'ahkan kunut dengan dalil menganjurkan kunut nazilah, dalilnya sama. Sama, dalilnya itu juga. Bukan lagi sama-sama kuat, Ustaz. Sama dalilnya, nggak jauh beda. Tapi yang berbeda adalah cara membaca dalil. Dalil cara jingkrang nggak jingkrang, itu dengan dalil yang membolehkan jingkrang dan yang melarang jingkrang sama, cuma cara baca mereka yang beda. Dalilnya sama. Nah, nanti kalau kita jelaskan itu ya pulang-pulang bisa muntah-muntah. Ruqyah ya, ruqyah pemahaman. Jadi kalau pertanyaannya mana yang benar Pak, itu banyak yang benar. Kalau kebenaran yang mutlak hanya Allah satu. Tapi kalau ketika kita memahami, Bapak memahami Al-Quran, Ambo memahami Al-Quran, bisa beda. Mana jaminan Ambo lebih benar dari apa? Atau apa lebih benar dari Ambo? Kan ada. Jaminannya sanad. Oh, Ambo dulu mengaji kepada Syekh Fulan, Kiai Fulan, Tuanku Fulan. Pemahamannya kira-kira begini, Ustaz. Gitu. Nah, nanti Ambo menjawab. Oh, dulu Ambo ngaji kepada Syekh Fulan, pemahamannya begini, Pak. Oh, berarti sama-sama benar.
Apa dalil saya ngomong begini? Bahwa ada kebenaran ganda. Karena kita ngomong begini dianggap pelin-pelan oleh si kawan, ya. Dia maunya kebenaran satu, hitam putih. Ya nggak bisa begitu. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seorang sahabat dan beberapa kawannya diutus untuk membuat MOU, perjanjian dengan kelompok Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah ini, mereka tempatnya jauh dari kota Madinah pusat, tapi sekarang masuk ke wilayah Madinah. Diutuslah. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu salat asar kecuali di Bani Quraizah. Berangkat mereka. Sebagian sampai di tengah jalan, matahari sudah mau terbenam. Apa kata mereka? Ayo kita salat asar. Kata kelompok yang kedua, jangan salat asar. Dilarang salat asar sampai kita di Bani Quraizah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya pecahlah sahabat ini. Satu kelompok salat di tengah jalan di waktu salat asar. Satu kelompok salat asar di qadha. Kenapa? Waktu sampai di Bani Quraizah, maghrib sudah lewat, sudah masuk waktu isya. Besok pulang-pulang yang merasa paling benar kira-kira yang mana? Dua-duanya merasa paling benar, Bu. Tapi yang paling semangat melapor itu kelompok yang sholat di Bani Quraizah. Kenapa? Nabi berkalam, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Itu yang merasa paling benar, karena legitimasinya jelas, kalamnya ada, saksinya banyak. Besok pulang ke Madinah, sampai di Madinah, mereka bersemangat melaporkan ingkarnya sahabat yang satu lagi, versi mereka. Penyimpangan sahabat yang satu lagi, versi mereka kepada Nabi. Apa kata Nabi? Asabta sunnah. Kamu yang ngelapor ini sholat di Bani Quraizah ya? Iya, kamu dapat sunnah. Sunnah kalam Nabi. Kelompok yang kedua, Nabi panggil asabta, gitu loh. Kamu shawab. Kamu benar. Jadi sama-sama asabta. Asabta itu shawab, bukan al-haq. Nabi nggak bilang anta 'alal haq, anta 'alal khata. Nggak kayak gitu. Kamu hak, kamu sah batil, enggak. Tapi Nabi ngomong, jadi ini kata sawab itu sunnah, kita nyebut begitu. Kebenaran as-sawab. Disebut juga kebenaran nisbi. Bukan kebenaran hakiki. Itu sunnah. Jadi nggak boleh sesuatu yang pemahamannya bisa dikembangkan lalu kita kemudian patok satu. Kira-kira gitu jawaban Bapak. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, diterima terserah. Tapi yang penting bisa dipahami. Ya. Semasa itu kan Rasul masih hidup kan, cepat orang bertanya. Kalau sekarang kita kan pemahaman itu imam-imam itu kan banyak juga kita pendapat-pendapat tuh yang meragukan kita kan. Kalau Al-Quran dan hadis saja kita berdebat bagaimana? Canggih sekali tuh Pak. Imam-imam banyak, bingung kan gitu Pak ya? Iya. Ini cara masuk kelompok baru yang ingin merusak Islam. Logika-logika itu masuk ke Bapak. Mohon maaf Pak ya. Nggak usah ikut imam, ribet, susah, pusing, kan gitu. Langsung saja pakai Quran dan Sunnah. Ambo tanya, Quran itu sampai ke Bapak Ibu pakai imam nggak? Atau lewat hantu? Atau dikirim lewat paket dari Rasulullah dari alam gaib? Di WA? Bisa nggak? Sementara Jibril. Tunggu dulu Pak. Hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu ketemu Nabi nggak Pak? Imam Bukhari lahir tadi tahun 194. Beliau untuk dapat hadis Nabi harus berguru ke 1.700 orang. Harus pusing dulu beliau Pak. Masa kita nggak mau pusing? Kalau emang Bapak nggak mau pusing, ikut mazhab. Cukup satu mazhab. Kalau kami enggak, kami bisa setiap hari itu pindah-pindah mazhab Bapak Ibu. Ini rahasia yang jarang saya ceritain ini. Saya tiap hari pindah-pindah mazhab dan itu boleh. Karena saya tahu dalilnya. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
Tapi manhaj saya masih manhaj Imam Syafi'i. Itu. Pindah-pindah kaul aja, kaulnya pindah. Kalam-kalamnya kita ambil, kadang yang ini, kadang yang itu. Cuma itu untuk diri saya sendiri, saya nggak boleh ajarkan ke orang lain. Ya, bisa pecah nanti di masjid. Ya. Jadi imam yang kita anggap langsung saja ke Quran dan Sunnah. Loh, yang mengajarkan Sunnah, yang punya kitab Sunnah itu berguru, Pak, dan dia berguru kepada imam-imam mazhab. Terus kita mengatakan nggak usah ikut imam. Itu pengkhianatan kepada Imam Bukhari, bukan? Nah, inilah yang terjadi di banyak kelompok hari ini. Jadi banyak kelompok hari ini anggap langsung saja ke Quran dan Sunnah. Lah, Qurannya lewat imam kok. Quran itu ada sanadnya nggak? Ada sanadnya. Ada silsilah gurunya, Kak Teh. Kalau nggak sampai kawan. Itulah yang disebut dengan qiraat. Maka qiraat ada 7 yang masyhur, mutawatir. Yang dipakai di negeri kita dan di Mekah sekarang itu namanya qiraah Asim riwayat Imam Hafaz. Ya. Riwayat Imam Hafaz. Ya barangkali dulu di Solo ada yang ngajarin itu ya. Ada imamnya, kemudian mengajarkan lalu memberikan ijazah. Jadi Quran sampai ke apa itu pakai guru, Pak, pakai imam. Guru itu imam. Bisa nggak saya baru lahir langsung saja ke kitab Al-Quran dan Sunnah? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi berguru, berikutin imam itu sederhana. Mempermudah memahami Al-Quran dan Sunnah itu caranya dengan berguru, gitu Pak. Sebab imam-imam yang membawa kitab ini semuanya bermazhab, berguru. Tadi Imam Bukhari berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, berguru ke Imam Ishaq, berguru ke Imam Humaidi. Mereka murid Imam Syafi'i semua. Itu imam sunnah yang bawa kitab Sahih Bukhari Muslim. Nanti baca cek kitab Sahih Bukhari Muslim, benar gak namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Wafat tahun 256 Hijriah. Beliau berguru ketiga imam yang tadi. Kalau dikumpulkan semua gurunya ada 1.700. Jadi kalau ada orang berkalam hari ini di luar sana, ya saya menganggap kalam yang Bapak dapat tadi dari luar ya, bukan dari Bapak sendiri. Itu kalam karena tidak mengerti persoalan sunnah yang sebenarnya. Bahwa belajar hadis itu wajib berguru. Belajar sunnah. Satu huruf kita baca dulu pakai guru nggak? Abatasa pakai guru nggak? Itu cara baca, itu ada mazhabnya juga Bapak Ibu. Ada imamnya. Ada Imam Jazari. Dalam qiraat ada Imam Syatibi. Imam Jazari nanti punya riwayat-riwayat ke bawah murid-murid. Cara bacanya ntar beda-beda juga. Kalau kita nggak lewat imam, lalu lewat jalur siapa? Lewat diri kita. Ya. Kalau bisa silakan Bapak Ibu. Ambo kalau bisa di rumah wahyu dan wahyu Islam bukan? Tapi kita nggak sanggup itu. Maka untuk terhubung kepada Rasulullah itulah jaminan. Yang paling gampang ikut mazhab. Jadi mazhab itu bukan untuk menyusahkan Bapak Ibu sebenarnya. Mazhab itu mempermudah. Ya. Bisa diulang? Jadi mazhab bukan mempersulit tapi mempermudah. Kok pakai mazhab? Mazhab itu buatan imam, bukan. Imam itu cuma mengumpulkan pemahaman dari hadis Nabi supaya umat setelah beliau mudah memahami. Jadi ikut mazhab ya ikut Nabi sama. Kalau nggak suka ya buat mazhab baru, boleh. Cuma masalah diterima nggak terimanya masalah nanti. Ya, ada yang lain? Apa cukup? Boleh tanya, Ustaz? Fadhal. Yang pertama ini masalah akidah, Ustaz. Masalah akidah. Kemarin kan kita lihat Tengku Zulkarnain meninggal, Ustaz. Jadi banyak dari kawan-kawan ini kan yang mencaci lah masalah akidah, Ustaz. Yang ada video tersebar nyanyian beliau masalah Allah tidak bertempat dan sebagainya. Kemudian untuk orang yang membahas itu kan sampai mengkufurkan. Ada orang yang mengkufurkan misalnya akidah Asy'ari. Nah, terus bagaimana nasib kita yang belum pernah bertanya tentang itu, hanya mengimani Allah itu ada? Iya. Nah, jadi akhirnya apakah memang nanti kita itu akan ditanya gitu, kamu
misalnya masalah istiwa gitu. Kan sekarang kan ada dua pemahaman lah yang kita tahu gitu kan, istiwa segala macam itu udah sebagai kunci bahwasanya manhajnya apa gitu. Kalau sekarang Allah di atas aras, padahal itu sepakat akidah Asy'ari adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi yang Ustaz bilang ada sekarang orang ini cepat sekali mereka sanad gurunya tidak jelas, al-isnad minad din. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini Anda nggak tahu apakah ini hadis atau qaul ulama yang inna hadzal ilm din. Nah, itu bagaimana mensikapinya gitu. Bagaimana mensikapinya? Ambillah ilmu itu dari aman ta'khudhu dinakum itu saja. Fansuru aman ta'khudhu dinakum. Ya. Nah, jadi yang masalah akidah tadi yang pertama, apakah itu memang harus kita pelajari gitu? Kita ini berakidah apa, misalkan nanti akidah Asy'ari atau soalnya itu udah sampai mengkufur-kufurkan. Kalau kita lihat, masa ada seorang muslim yang meninggal tapi masih juga dicaci. Nah, masalah tidak boleh berguru ini, kamu hanya boleh berguru dengan ustaz-ustaz ini saja, ini udah ada rekomendasinya ini. Nah, ini ustaz-ustaznya yang manhajnya sudah benar, itu bagaimana gitu? Panitia surga. Baik. Taib, Allah yarham ya Tengku. Semoga itu pertanda akhir yang baik ketika beliau sebelum meninggal merilis lagu Aswaja, ya, nasyid Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, yang wajib untuk seorang muslim adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang wajib. Lalu pemahaman detailnya cukup dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mati dalam itu, insyaallah mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau masuk ke ranah keilmuan, la ilaha illallah, kul huwallahu ahad, itu ada ulama yang menjelaskannya. Apa maknanya itu? Dalam perjalanan itu muncullah kemudian pemahaman-pemahaman yang beragam. Dan itu sudah keniscayaan, udah keharusan. Memang dari sononya sudah begitu. Dari sananya sudah ditakdirkan umat ini begitu. Jadi nggak usah disesali. Umat kita akan berbeda-beda dan berpecah belah. Karena Nabi sendiri yang ngomong, Pak. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah jadi 73. Makanya saya tidak pernah berusaha menyatukan umat. Saya cuma mengislah. Islah itu mencari titik temu, sehingga kemudian saling faham. Kita nggak bisa mempertemukan umat. Bab Palestinanya udah beda-beda, Pak. Di sononya juga beda. Maka kita harus siap berbeda. Masalahnya banyak orang nggak siap berbeda. Nah, itulah kesombongan baru atas nama agama. Mestikah Bapak Ibu ini tahu akidah saya Asy'ari? Enggak mesti. Tapi cukup mengetahui bahwa Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Surat Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya. Allahu Ahad, Allahus Samad, ya. Allah itu Ahad, Esa. Penjelasan Esa itu yang paling enak pakai sifat 20. Allah wujud kidam bako. Ya, masih diajarkan enggak, Bu? Masih hafal enggak? Anak-anak kita kayaknya udah enggak hafal, Bu. Ini dosa-dosa kita ini. Anak-anak kita saya udah nggak ngerti. Di saat krisis begini, muncullah kemudian kelompok yang menyalahkan sifat 20. Tengku ini kan dia meyakini sifat 20. Allah wujud kidam bako. Nanti ada orang-orang yang sudah berpakaian ustadz, tapi dia tidak mengerti sifat 20, ngomong, sifat Allah kok cuma 20? Tuh kan, nggak ngerti kan? Tanya ke para tuangku. Benar nggak sifat Allah 20? Kalau ada ustadz nih ngajarin sifat 20? Enggak. Iya, itu cuma cara memahami sifat yang tiada batas itu. Kan pusing, Bu? Pusing nggak sifat Allah tiada batas? Gimana? Pusing nggak? Nah, biar rumusannya nggak salah faham, ulama kita merumuskan menjadi sifat 20. Bahkan diringkas sifat 13. Kalau saya cukup itu aja. Allah Ahad, Allah Samad, selesai. Sama ayat yang terakhir, lam yakun lahu kufuwan, udah selesai. Itu udah mencakup sifat 20.
Allah Ahad disebut tauhid ahadiyah atau tauhid huwiyah karena diawali dengan kul huwallahu ahad. Ahad itu artinya satu tunggal dan tidak bisa digambarkan. Dia tidak berdiri pada sesuatu yang lain. Zatnya tidak terdiri dari partikel-partikel. Ya. Banyak macam penjelasan ahad itu. Ada versi akidah, ada versi sufi. Nanti kami insya Allah di surau di Payakumbuh nanti bahas tentang ahad itu. Ada namanya kitab Tufal Mursalah Martabat 7. Itu ada pembahasan khusus versi sufi. Ada yang versi Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Itu cuma versi-versi untuk memahami dengan kuat kul wallahu ahad itu gimana. Yang paling lucu, apa kata mereka? Gak usah ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari bukan sahabat Nabi, gitu ya. Bukan salaf loh. Imam Asy'ari kan sepertiga, 2/3 hidupnya bagian dari salaf. Lalu mereka menawarkan tauhid yang baru, namanya 3 tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang si pembuat tauhid ini bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan nabi, bukan salaf. Namanya Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 708 Hijriah. Bukan salaf, bukan sahabat nabi. Loh kenapa saya harus ikut tauhid yang 3 tapi nggak boleh ikut yang sifat 20? Nanti mulai masuk nih, siapa tahu udah masuk ke masjid kita nih. Kayaknya udah masuk sih ya. Langsung kepada Allah, langsung kepada Rasulullah. Sama jualan mereka begitu. Maka mereka punya channel ya, di YouTube. Ma qalallahu wa rasuluhu. Apa yang Allah katakan dan Rasul katakan saja. Kita dengerin ceramahnya, kalamnya dia. Bukan kalamnya Allah, bukan kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kafir kayaknya enggak ya. Jadi mereka enggak mengkafirkan Tuanku kayaknya enggak. Tengku ya. Tengku Zulkarnain kayaknya enggak dikafirkan. Cuma mereka mengatakan sesat. Nah, ini mulai perang akidah nih Bapak Ibu. Mulai perang akidah. Bapak Ibu cek guru-guru tuanya semua itu mengajarkan sifat 20. Sifat 20 itu adalah buah dari manhaj Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, disebut Asy'ariyah. Apa kata mereka sekarang? Akidah Asy'ariyah sesat. Bu, selesai Bu. Kita dibilang sesat Bu. Jadi ibu yang belajar sifat 20 masa kecil, bapak yang belajar sifat 20 masa kecil itu dianggap sesat. Ngajak perang nggak tuh? Ngajak perang itu Pak. Tapi perangnya perang ideologi, teologis. Nah ini salah satu virus di akhir zaman. Lebih bahaya dari virus corona. Lebih bahaya dari virus corona. Serius. Virus corona paling menghindar-hindar dari orang, curiga dengan orang punya virus. Tapi kalau virus ini curiga orang ini ahli neraka gitu. Oh ini sesat nih, ini sesat nih, dia sesat deh, begitulah terus. Ini korban nih. Korban disesat-sesatkan. Jangan-jangan antum korban loh kita. Anak kuliahnya di tempat itu dulu, di Jakarta dulu. Masya Allah. Afan tadi ya. Hitung aja. Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah. Imam Asy'ari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Mana yang lebih dekat ke masa Rasulullah? Imam Asy'ari. Kenapa yang dianggap salaf Ibnu Taimiyah? Ya. Nggak usah pakai dalil-dalil dulu deh. Ya. Pakai tahun aja beres. Ya, Imam Asy'ari wafat tahun 324 Hijriah. Lahir sekitar tahun 250-an. 25 atau 60. Lebih duluan beliau. Dan mereka buat kabar palsu tentang Imam Asy'ari. Imam Asy'ari 3 periode. Kayak presiden aja. Presidennya nggak mau 3 periode. Masa Mu'tazilah, masa Asy'ariyah, lalu masa Salaf. Loh, kok masa Salaf aja belakangan? Beliau hidup di masa Salaf, berguru kepada Imam Salaf, namanya Imam Zakaria As-Saji. Ini gurunya beliau. Zakaria As-Saji, murid dari Imam Muzani. Muzani murid dari Imam Syafi'i. Imam Saji pun berguru kepada Al-Karabisi, kawan Imam Ahmad. Imam Karabisi dan Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Karabisi, Ahmad beda penjelasan mengenai akidah, tapi akidahnya sama.
Bertengkar mereka di masa hidup. Jadi cerita-cerita sekarang, debat-debat begini bukan barang baru. Al-Qarabisi dulu dianggap sesat oleh teman-teman Imam Ahmad. Jadi kalau antum ntar dianggap sesat, terima aja, Tat. Ya. Ya. Ya itu seperti apa namanya tuh, orang-orang gajah lagi tadi Kastariyah, Kasabaniyah itu dari mana ada dia? Bukan Kastariyah, Pak, Syatariyah. Syatariyah ya. Tarikat Syatariyah itu dari Sayyidi Syekh Abdullah Syatari, dulu diambil oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau belajar ke imam besar di Aceh namanya Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf kaji ke Madinah. Nama imamnya Imam Al-Kushasi, lalu Imam Kushasi meninggal, diteruskan oleh khalifahnya Imam Al-Qurani. Jadi ilmu itu diambil dari Madinah, Pak. Syatari. Tapi Syatari itu pun berkembang kini. Ada Syatari yang masih Syatari ikut sanad, versi ahli thariqat yang asli, bersanad, belajar thariqat, belajar kitab. Itu masih ada di beberapa pesantren di Pariaman. Ada yang sudah versi ilmu kebatinan. Biasanya udah ada sembahyang lah. Tapi kalau yang versi yang aslinya itu masih sholat. Kalau yang tidak sembahyang itu kalapnya begini, mengawak sembahyang, tenalah dalam diri awak. Nah, ini kelompok yang sudah bukan Syatariyah yang asli. Yang asli, yang sanadnya sahih masih disimpan. Kami sempat meneliti itu. Dan ada salah satu guru kami di Jakarta, namanya Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, pernah meneliti, jadikan disertasi S3, Pak, tentang Syatari. Nanti Bapak bisa cari buku itu ya. Jadi itu bersumber dari Madinah ya. Kalau Naqsyabandiyah dari Mekah. Syekh Abu Samah, daerah apa namanya, Pak? Sumani. Beliau itu ngambil dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali Aceh. Syekh Mudawali punya guru banyak, salah satunya Syekh Abdul Ghani, orang Batu Basure. Banyak gurunya, ada Syekh Hashim ya. Ada Syekh Jamil Jawo salah satunya. Mereka ini ngambil di Jabal Abi Qubais di Mekah kepada Syekh Sulaiman Zuhdi ya, Syekh Ali Ridha. Mereka ngambil ke situ. Jadi ngambilnya dari Mekah, Pak. Porosnya poros Mekah namanya. Gitu, Pak ya. Jadi mereka dulu bersuluk di depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais yang sekarang dijadikan istana oleh keluarga kerajaan. Gitu. Kalau Syekh Jamil Jawo dulu ngambilnya di Mekah juga. Ya. Beliau jauh, nggak ada jauh dari sini. 1 jam ya. Nah, beliau belajar langsung di Mekah. Yang benarnya yang mana bagi kita? Mau cari kebenaran, Pak? Bapak cari saja guru tarekat yang bersanad, berijazah. Kalau dia jelas gurunya siapa, Bapak boleh ikut ya. Siapapun mereka. Ya. Dan mereka setia kepada akidah Ahlussunnah dan setia kepada mazhab fiqih. Saya nggak bisa rincikan, Pak. Bersanad, nih, yang mesti itu wajib bersanad, ada silsilahnya. Sebab kalau ngaku-ngaku bisa aja saya kan malam tadi saya bertemu dengan Syekh Fulan, kan bisa aja, Pak. Itu mungkin benar secara ilham, tapi secara keilmuan kan nggak bisa dibuktikan. Yang kayak gitu bolehlah dihindari ya, biar nggak ragu. Masa beragama ragu? Al-Quran dibuka dengan alif lam mim, lalu dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, tidak ada keraguan. Mulailah beragama dengan mencari guru yang menghilangkan keraguan. Itu mungkin kebenaran yang Pak cari, nak. Udah, Ustaz, ya. Ya, dikit-dikit lah ya. Yang saya jumpa. Jadi tanya, kenapa pemahaman mereka itu seperti ini? Kalau tidak semangat, boleh kan? Kenapa sampai tertumpuk seperti itu? Karena informasi banyak. Atau memang ada doktrin yang tidak boleh subhan, tidak boleh semua, tidak boleh. Kenapa? Karena kita sendiri bukan dari basic agama, kita bisa cari. Iya. Baik. Jawabannya nyambung tadi dengan pertanyaan antum, Ustaz. Jadi tadi itu bukan hadis, tapi perkataan Imam Salaf Muhammad bin Sirin, temannya Hasan al-Basri.
beliau mengatakan, fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikanlah kamu berguru kepada siapa. Nah, kalam ini dijadikan oleh mereka sebagai hujjah untuk tidak boleh berguru kecuali kepada yang sefaham dengan mereka. Ya. Maka kelompok tadi yang antum tanyakan, yang saya bedah di Tangerang ya, kitab Syiah Jum'ah menjawab Salafi Wahabi. Itu mereka punya doktrin tidak boleh berguru kepada selain ustadz mereka. Itu memang karena mereka punya beberapa kitab yang kita cek melarang al-julus ma'alil bid'ah. Duduk bersama al bid'ah dilarang, apalagi ngaji. Jadi ada doktrin begitu. Mereka ambil dari sikap Imam Ahmad, sikap imam salaf, tetapi konteksnya sudah berbeda. Dulu imam-imam itu tidak mau bermajelis dengan kelompok namanya Qadariyah yang menolak takdir. Kalam itu diambil, jangan duduk dengan ahli bid'ah, maksudnya kelompok Qadariyah. Mereka pakai sekarang, jangan duduk bersama kelompok bid'ah, yaitu Asy'ariyah, Sufiyah. Bahkan mereka gagal paham, dikira Sufi itu Syiah. Syiah mana ada Sufi? Gak ada Sufi di Syiah. Syiah itu ajarannya irfani, namanya filsafat ketuhanan, ya, falsafah ilahiyah. Kalau di tasawuf itu masuknya ke ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memang mereka mendoktrin itu, nggak bisa di ini. Memang mereka doktrin begitu, dan teksnya sudah banyak. Termasuk pimpinan-pimpinan yang sekarang itu nulis di buku-buku mereka begitu. Kalau ada jamaahnya bilang nggak ada, itu dia nggak ngerti gurunya berarti. Memang doktrinnya. Ya, hati-hati aja ya. Kalau bapak ibu kan masih dengar macam-macam ya. Siapa aja guru didengerin. Ya. Memang begitu seharusnya. Ini kan harus sunnah yang penting. Khalas, udah ya. Latub ya. Udah 6:30 lewat 10 ya. Kira-kira itu dari kami. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.